Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya di sini kembali diberi tugas dalam membuat learning journal mind map. Pada kesempatan kali ini bertemakan tentang nasionalisme. Nah, apa saja sih yang nantinya yang akan aku bahas dalam mind map ini? Ada beberapa hal yang akan aku bahas. Pertama itu tentang definisi nasionalisme itu seperti apa, prinsip-prinsip nasionalisme itu apa, nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan nasionalisme itu seperti apa, wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan nasionalisme seperti apa, serta peran ASN dalam menjalankan nasionalisme. Nah, langsung saja kita ke penjelasan untuk mempersingkat waktu. Apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, jadi nasionalisme ini merupakan sikap politik atau paham dari masyarakat karena adanya kesamaan cita-cita, tujuan, serta kebudayaan. Nah, jadi nasionalisme dapat terus dikembangkan atau dipupuk dengan cara-cara tertentu. Kemudian, cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nah, ini adalah bagian dari nasionalisme itu seperti apa. Dan suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nah, jadi nasionalisme merupakan suatu keinginan agar dapat memerdekakan, dapat keselamatan, dan prestis bangsa. Kemudian suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial kabur. Kadang-kadang akidrotati yang disebut sebagai bangsa atau pop yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya. Kita lanjut ke penjelasan yang kedua, prinsip-prinsip nasionalisme. Seperti apa sih prinsip-prinsip nasionalisme yang perlu kita ketahui? Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Tentunya nasionalisme adalah hasrat atau keinginan untuk mencapai kesatuan. Apalagi saat kita belum merdeka, tentu hasrat itu akan semakin tinggi. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Nah, ini mungkin terjadi pada era-era dulu, era-era zaman penjajahan. Tentunya hasrat para pahlawan kita, para founding father kita tentunya sangat menginginkan atau mencapai kemerdekaan ini dan mencapai keaslian. Nah, tentunya kita harus terus memelihara keaslian kebudayaan maupun hal-hal apapun yang menjadi ciri khas Indonesia. Kita tidak boleh mengambil kebudayaan dari bangsa lain, terutama kebudayaan-kebudayaan yang dapat merusak citra bangsa itu sendiri. Kemudian hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa di sini terus mengembangkan kreativitas inovasi agar dapat membanggakan Indonesia di kancah internasional. Dengan kreativitas, dengan terus belajar, terus berkembang, maka akan dapat membuat Indonesia bangga dan mencapai kehormatan bangsa itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai Pancasila. Di sini nilai-nilai Pancasila tentunya sila kita ada 5. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih yang nilai yang terdapat dalam ketuhanan yang Maha Esa ini? Tentunya sebagai jati diri bangsa, tentunya diharapkanlah kita memiliki bangsa yang agamis. Tentunya kita di sini memiliki beberapa agama yang bersatu dan memiliki toleransi yang tinggi dalam lingkungan beragama. Dapat membedakan mana yang baik dan buruk, membedakan halal maupun haram. Kemudian bagaimana sih wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari? Salah satu contohnya adalah jujur dan mempunyai integritas, menghormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, serta saling toleransi dalam beribadah, walaupun memiliki agama yang berbeda-beda. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian bangsa yang menghormati hak asasi manusia diharapkan dapat berlaku adil, menghormati hak asasi yang lain. Nah, bagaimana wujudnya dalam perilaku sehari-hari? Tidak toleran, tidak jalim, sopan santun, dan saling tolong menolong. Nah, ini adalah nilai-nilai Pancasila pada sila yang kedua.
Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa sih yang diharapkan? Itu bangsa yang cinta tanah air. Nah, untuk sila ketiga ini sangat dekatlah dengan nasionalisme karena kecintaan terhadap tanah air. Dan hasilnya dicapai seperti apa sih? Siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, kita siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Kemudian, wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Jadi, sila ketiga ini, persatuan Indonesia, sangat berhubungan erat dengan nasionalisme. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, diharapkan di sini bangsa Indonesia dengan mengamalkan nilai Pancasila akan menjadi bangsa yang sangat demokratis. Namun hasil yang dicapai, tidak mau menang sendiri, tidak egois, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat hal-hal yang merugikan kelompok lain maupun orang lain. Kemudian, bagaimana penerapannya atau perilakunya sehari-hari? 1. Ikut bermusyawarah. 2. Mau mendengar pendapat orang lain. 3. Siap menang tetapi juga siap kalah. Sportif, serta hal-hal baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Kemudian sila yang kelima atau sila yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan dengan pengamalan nilai Pancasila ini, bangsa Indonesia dapat menjunjung tinggi kebersamaan dan terus bersama-sama membangun bangsa. Hasil yang dicapai seperti apa sih? 1. Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok atau golongan. Memperhatikan nasib orang lain, dan terutama para pemerintah harus melakukan pelayanan publik, harus dengan seadil-adilnya, harus dengan bijak, harus dengan jujur. Kemudian wujud nyata dalam perilaku sehari-hari seperti apa? 1. Tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Nah, tadi beberapa hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki bangsa yang kuat. Kemudian, kita lanjut ke wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini sangat terkait erat dengan nasionalisme. Apa sih itu wawasan kebangsaan? Kita pisah dulu per katanya. Apa sih itu wawasan? Wawasan merupakan cara pandang kita terhadap sesuatu, terhadap sudut pandang sesuatu. Bangsa adalah ciri yang menandai golongan bangsa tertentu, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, dari dua pengertian kata yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara yang memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya. Nah, implikasinya seperti apa sih wawasan kebangsaan? Salah satunya adalah menentukan cara suatu bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan sosialnya, budaya negaranya dalam menggapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Nah, yang terakhir, bagaimana sih peran aparatur sipil negara dalam menciptakan kondisi damai? Tentunya, salah satunya adalah bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok serta minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Nah, dari beberapa peran ASN ini, tentunya bagaimana penerapannya di lingkungan kerja. Kebetulan di sini saya sebagai guru, tentu penerapannya harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bersikap netral dan adil dalam melakukan proses belajar mengajar, tentunya dalam evaluasi dan penilaian. Tentunya guru harus selalu bersikap netral, adil, serta tidak membeda-bedakan latar belakang anak seperti apa, orang tuanya seperti apa. Jadi dalam penilaian harus menerapkan prinsip netral, adil, valid, objektif, dan prinsip-prinsip penilaian lainnya. Nah, kemudian mengayomi kepentingan kelompok atau minoritas. Nah, tentunya di sekolah, dalam hal agama, tentunya beberapa sekolah memiliki
agama yang mayoritas maupun agama yang minoritas. Dan tentunya seorang guru harus dapat mewadahi atau mengayomi atau melindungi kelompok minoritas ini, jangan sampai terjadi pembulian terhadap kaum minoritas ini di sekolah. Tentunya guru harus menjalankan fungsi pengawasannya di lingkungan sekolah, tidak hanya di jam belajar tapi juga di jam istirahat selama anak-anak itu masih berada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran guru menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Tentunya guru tidak hanya menjadi figur teladan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi figur yang teladan di lingkungan masyarakat. Saat bersosialisasi di masyarakat, tentunya guru harus menerapkan norma-norma, tidak mulai melanggar norma, terus memperbaiki diri agar menjadi figur yang teladan. Tentunya pandangan masyarakat terhadap guru dalam pandangan masyarakat sangatlah suci, tidak berdosa, dan menjadi figur yang teladan. Karena guru adalah salah satu orang tua kedua bagi anak-anak mereka. Nah, mungkin di sini sudah saya jelaskan beberapa hal tentang peran ASN dalam menciptakan kondisi damai dan penerapannya di lingkungan kerja. Karena saya sebagai guru, berarti penerapannya di lingkungan sekolah. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang nasionalisme, definisi nasionalisme, prinsip-prinsip, sampai tadi penerapan. Nah, jadi salah hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.